Oke semuanya, selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Pak. Ya, syukur-syukur. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai untuk kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya adalah Adam Muharil Bahtiar. Saya kebetulan tim teaching bersama Prof. Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugoto selaku koordinator. Jadi nanti untuk mata kuliah ini teman-teman akan punya lebih dari satu orang dosen. Nah, cuma nanti karena ini perkuliahannya menggunakan konsep daring, maka kalau daring itu ada dua konsep cara belajarnya. Yang pertama adalah pembelajaran sinkronus, yaitu kita bertatap muka langsung seperti ini, dan ketika kita bercakap-cakap, kita bercakap secara live. Jadi real time. Saya ngomong apa, teman-teman pun juga langsung bisa mendengar dan bisa ikut berdiskusi di dalamnya. Nah, mungkin untuk yang sinkronus, kita akan batasi penggunaannya karena mengingat beban bandwidth yang cukup besar pastinya, dan juga tidak mungkin kalau kita kuliah seperti ini, sinkronus, itu dilakukan lebih dari 1 jam. Pastinya kan akan jenuh, membosankan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau untuk perkuliahan daring kita menggunakan konsep hybrid, di mana kita akan mengcombine antara sinkronus yang tadi saya sebutkan dengan asinkronus. Nah, sebetulnya asinkronus sendiri itu apa sih gitu ya? Asinkronus itu belajar juga sama, cuma nanti kalian bisa belajar secara mandiri ataupun ditemani oleh saya, dipandu, tapi tidak dilakukan secara live. Jadi mungkin kalau dulu teman-teman, kalau dalam ruangan kelas itu kan sinkronus banget ya. Kalian datang, kemudian duduk, dijelaskan, kemudian diskusi, tanya jawab, atau mengerjakan sesuatu dalam kelas bersama dengan dosennya, lalu dicatat kehadirannya langsung saat itu juga, betul ya? Nah, tapi kalau kita nanti kuliah asinkronus, daftar hadirnya saya buka 3 hari atau 1 minggu. Nah, silakan teman-teman selesaikan aktivitasnya. Nah, mari kita lihat dulu gimana caranya nanti kita melakukan yang asinkronus. Saya akan share screen dulu. Nah, jadi teman-teman kan sudah di-invite ya oleh kami ke dalam LMS. Tadi juga sudah dikasih username dan password untuk mengaksesnya. Saya sudah buka 2 minggu. Jadi teman-teman sudah bisa belajar 2 minggu materi dari kewirausahaan itu sendiri. Walaupun sebenarnya secara materi kita sudah siapin sampai UAS. Tidak banyak, cuma masih di hiding ya. Biar nanti teman-teman tidak langsung stres ngelihat begitu banyak materi nantinya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dengan baik, di sebelah kanan setiap materi, contoh ini materi minggu 1 cuma ada 1, yaitu bab 1 entrepreneur, walaupun nanti sehabis ini pasti akan bertambah ya, karena kan rekaman video akan saya pasang di minggu 1. Jadi nanti teman-teman tinggal klik linknya dari sana untuk menonton kembali apa yang kita sedang bicarakan sekarang. Kalau ada yang lupa, atau kalau temennya yang tidak bisa bergabung, mangga aja untuk disampaikan, tonton videonya di LMS. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada bundaran yang putus-putus seperti ini, itu pastikan terchecklist. Nah, kalau misalkan terchecklist, berarti rekan-rekan melakukan aktivitas asinkronus. Dan aktivitas tersebut itu bisa dipadankan dengan teman-teman dianggap hadir di dalam perkuliahan tersebut. Kebayang ya? Jadi kalau sekarang mungkin yang hadir ada, sebentar saya cek, ada 15 orang, include saya berarti ada 14 orang. Nah, walau yang sisa yang lain gimana? Ya, sisa yang lain bisa nonton nanti rekamannya di sini. Nah, pastikan nanti yang setiap materi, kalau yang minggu kedua ini ada 2 materi dan seterusnya, itu terchecklist di setiap materinya. Kalau terchecklist, ya tadi saya bilang sekali lagi, berarti rekan-rekan dianggap beraktivitas secara asinkronus, dianggap membaca secara mandiri, ataupun juga nanti ada yang dipandu oleh saya. Nah, itu bisa dipadankan dengan teman-teman dianggap hadir di minggu tersebut. Nanti di setiap minggunya saya akan beritahukan proses asinkronus itu boleh dijalankan selama periode kapan ke kapannya. Jadi misalkan saya bilang, oke, untuk minggu sekarang, tolong pastikan yang materi ini, entrepreneurship misalkan, yang teman-teman lihat sekarang, dan materi rekaman perkuliahan yang sekarang ini, itu terchecklist, artinya sudah dipelajari oleh teman-teman. Saya akan berikan waktu 3 hari. Nah, selama 3 hari itu, teman-teman bebas mau kapanpun mengakses materinya. Jadi nggak kayak di kelas harus hari itu, di jam itu, enggak.
Nah, selama 3 hari, misalnya saya tentukan saya akan ambil di hari ketiga nanti, saya akan ambil di jam 8 pagi. Nah, jadi pastikan sebelum jam 8 pagi, 8 pagi tentunya WIB ya, waktu Indonesia Barat, nah itu sudah terchecklist, supaya nanti teman-teman dianggap hadir. Jadi kita tidak melakukan proses daftar hadir secara manual. Tidak saya panggil, misalnya teman-teman hadir atau tidak, dan seterusnya. Begitupun juga dengan tugas pun juga nanti akan kami berikan di sini. Jadi misalkan harus berapa halaman, atau dikumpulkannya dalam format apa, deadline-nya kapan, itu sudah bisa dilihat dan dicek oleh teman-teman di LMS Unicom. Kemudian juga kita punya grup WhatsApp yang tadi dibuat tadi pagi. Nah, itu juga akan dimanfaatkan oleh saya untuk berdiskusi ataupun juga boleh tanya jawab di situ kalau teman-teman ada yang kurang jelas. Jadi kita kuliah tidak hanya saat ini saja, tapi bisa berjalan seiring waktu. Itulah enaknya kalau kita menggunakan konsep perkuliahan hybrid. Nah, untuk di kelas yang saya ajar, kebetulan saya mengajar tim teaching di KWU dan satu kelas mandiri, yaitu untuk manajemen data dan pengetahuan. Itu saya menggunakan konsep flip classroom. Apa maksudnya flip classroom? Jadi saya akan memberikan materinya yang akan dibahas di kelas itu lebih dulu. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri slide-nya, bisa mencari literatur lain yang bisa mensupport pengetahuan dari teman-teman, dari Google misalkan, ataupun juga nanti ada suplemen yang bisa saya tambahkan di LMS-nya. Dan nanti ketika kita ketemu di Zoom seperti ini untuk sinkronusnya, saya hanya akan memberikan 10-15 menit overview materinya, dilanjut dengan tanya jawab. Jadi lebih banyak tanya jawabnya. Kalau dulu di kelas kuliah, misalkan 3 SKS itu berarti 3 jam, atau ya mendekati 3 jam seperti itu. Kalau sekarang 3 SKS itu tidak 3 jam, di Zoom-nya enggak. Di Zoom mungkin bisa cuma setengah jam atau 1 jam, paling lama seperti itu. Kita tanya jawab, kita berdiskusi banyak di sana. Kalau tidak diskusi ya berarti 10 menit juga sudah beres ya nggak masalah. Jadi benar-benar ini student-centered learning. Kalian yang banyak bertanya ke saya dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sehingga nanti proses pembelajaran jadi lebih efektif. Dan tentunya nanti ada beberapa minggu yang akan saya minta self-reflection. Apa maknanya self-reflection? Jadi nanti teman-teman saya berikan pertanyaan, simple, lalu teman-teman jawab sendiri dan mengukur kemampuan teman-teman sendiri. Jadi si tugas tersebut tidak dinilai. Jadi tugas di kelas saya itu ada yang dinilai, ada yang tidak dinilai. Yang dinilai itu yang nanti yang non self-reflection. Tapi kalau yang self-reflection, atau refleksi diri itu tidak dinilai oleh saya. Jadi teman-teman mau mengerjakan bagus karena akan menambah wawasan. Kalau tidak mengerjakan pun ya tidak jadi masalah, cuman wawasannya pasti tidak akan bertambah. Dan nanti teman-teman tidak bisa mengukur kemampuan teman-teman sampai sejauh mana. Oke, sebelum saya masuk ke materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari cara perkuliahannya? Enggak, boleh. Silahkan kalau mau bertanya. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bapak. Sudah jelas. Wah, mantap. Sip. Oke, jadi kan pertanyaan berikutnya yang akan saya jawab adalah kita akan belajar apa sih 1 semester ini? Nah, di awal-awal kita akan belajar dulu tentang dasar-dasar dari kewirausahaan. Jadi keuntungan jadi entrepreneurship apa, kemudian aktivitasnya apa saja, kiat-kiat dan tips triknya untuk jadi seorang wirausahawan itu seperti apa, itu akan kita bahas di awal. Kemudian nanti dilanjut dengan hal yang jauh lebih mendekati ekspertisnya, yaitu kita akan belajar e-business. Jadi kan teman-teman ini ada yang dari sistem informasi, ini sistem informasi semua atau ada yang gabungan dari bahasa Inggris? Gabungan, Bapak. Ada Tidak masalah, karena e-business ini bisa untuk semua. Jadi e-business itu salah satu contohnya adalah e-commerce. Kalau teman-teman pernah belanja lewat Tokopedia, Bukalapak, nah itu kan sebetulnya sudah pernah menggunakan minimal alat-alat seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas itu sehabis UTS. Jadi sehabis UTS, materinya kita akan arahkan ke entrepreneurship, tapi masih sama, cuma kita lebih spesifik ke arah e-business, atau bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media utamanya. Nah, jadi teman-teman kalau ikut kelas ini, kira-kira nanti setelah keluar dari kelas ini, bisa ngapain? Atau bisa apa?
atau saya bakal jadi apa ya kalau sudah belajar kewirausahaan. Di akhir nanti salah satu output atau learning outcome dari si kelas ini adalah teman-teman akan menjadi seorang yang bisa meng-create business plan. Bisnis plan ini bisnis sederhana, ya jangan ngebayangin bisnis yang langsung besar ya. Misalkan bisnis ngebuat kue, atau misalkan menawarkan jasa, dan seterusnya. Walaupun bisnis plan ini sifatnya masih dummy. Dummy itu artinya palsu. Kita bukan menghasilkan bisnis plan yang memang nantinya akan diimplement dan seterusnya. Syukur-syukur memang bisa diteruskan dalam program kewirausahaan. Contohnya kan teman-teman kalau sebagai mahasiswa bisa ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa yang diadakan pemerintah tiap tahunnya. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan dana dengan pagu 12.500.000 dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Nah, itu saya harapkan bisa sampai sana. But in the end, ya nanti teman-teman saya bisa arahkan untuk mulai bisa meng-create ide bisnis dan apa ya? Dan ide bisnis itu dibuat dengan cara yang jauh lebih prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti kita pakai sebuah standar business plan dari universitas di Inggris, namanya Prince Trust University. Nah, dia punya salah satu project business plan, dan itu saya ambil sebagai salah satu dokumen yang nanti kita akan create. Jadi itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemudian, bedanya lagi, mungkin dulu kalau kita kuliah, itu 1 minggu hanya sekali ya. 1 minggu hanya 1 mata kuliah itu hanya sekali. Tapi untuk konsep yang kita sekarang jalani, karena kita menggunakan konsep daring, kita bisa saja 1 minggu 2 perkuliahan. Jadi minggu 1, minggu 2 ini misalkan dalam 1 minggu yang sama dan seterusnya. Nah, untuk formatnya gimana ya? Nanti saya akan umumkan via grup atau via forum pengumuman yang ada di LMS. Nah, kalau saya pasang pengumuman di LMS, maka otomatis nanti pengumumannya akan ada di LMS-nya. Teman-teman bisa melihat langsung di LMS-nya, atau nanti akan ada notifikasi ke email. Email yang teman-teman daftarkan untuk bergabung di LMS ini. Itu overall cerita yang akan kita hadapi selama 1 semester. Oke, ini ada yang bertanya, maaf Bapak, info dari teman-teman mencoba untuk masuk namun tidak bisa. Saya cek dulu ya. Tidak ada di waiting room. Saran saya adalah Zoom-nya harus sign in. Jadi jangan dibuka dari web browser, tapi buka dari aplikasinya langsung. Yang tidak bisa masuk itu karena tidak sign in ke Zoom-nya. Jadi tolong nanti sampaikan ke temannya untuk sign in saja ke Zoom-nya berikutnya. Oke, kalau dari saya seperti itu. Untuk penilaian, nanti saya akan bicara dulu dengan Ibu Melda, karena nanti aturan perkuliahan aturan penilaiannya mau seperti apa, ABC-nya seperti apa, tapi yang pasti komposisinya ya, saya sebutkan dulu komposisi umumnya adalah kehadiran, itu biasa saya ambil nilai di 10%, kemudian tugas saya ambil cukup besar, yaitu di 30% tugas, karena tugas ini agak berat, bukan berat sekali ya, tapi memang dikerjakan berkelompok, dan itu memang jadi satu hal yang menjadi learning outcome-nya. Kemudian UTS 30, UAS 30. Jadi antara UTS dan UAS itu berimbang. Apakah itu bisa bergeser? Presentasinya bisa. Tergantung nanti ketika saya melihat hasil dari aktivitas teman-teman ketika nanti UTS ataupun UAS. Itu saja nanti. Untuk UTS dan UAS kita akan lakukan di LMS ya. Jadi kita tetap semuanya terpusat di LMS ini. Itu aja. Oh ya, tadi ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin teman-teman setelah pertemuan ini, silakan beraktivitas di LMS. Saya share screen lagi sebentar ya. Supaya nanti teman-teman tidak bingung kembali. Oke. Setelah ini saya akan upload dulu video rekaman dari kelas ini supaya nanti teman-teman yang belum bisa ikut sekarang itu bisa menonton kembali. Kemudian nanti pastikan 2 materi di section minggu 1, ini kan namanya section ya, yang tebal ini, itu terchecklist dua-duanya.
untuk minggu sekarang. Saya berikan waktunya 3 hari dari sekarang. Jadi nanti di hari, berarti sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Jumat, jam 9.15 pagi, kan kayak sekarang ya, biar hitungnya 24 jam, jam 9.15 pagi, saya harapkan teman-teman sudah memastikan 2 materi yang ada di section minggu pertama itu terchecklist. Bayang ya. Nanti di setiap sectionnya itu mungkin jangan di LMS full ya, karena kalau misalkan buka di LMS nanti akan sedikit repot. Setelah belajar selama 3 hari tersebut dari hasil yang bab 1 ini, kalau masih ada yang kurang jelas, itu langsung bertanya di WhatsApp grup saja. Biar nanti teman-temannya juga bisa melihat seperti apa bahasannya, ataupun juga yang ingin bertanya pertanyaan yang sama bisa terakomodir di sana. Nah, lalu minggu kedua ini akan kapan kita pelajarinya? Nanti saya akan umumkan setelah deadline dari minggu pertama berakhir. Jangan stres dulu ya, walaupun saya udah buka 2, wah berarti harus dua-duanya, jangan stres dulu. Ini dibuka 2 biar teman-teman yakin bahwa teman-teman akan sukses di kelas ini. Karena dosennya sudah menyiapkan materinya komplit dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman tinggal menggunakan konsep flip classroom, bisa belajar lebih dulu, di kelas kita diskusi. Jadi lebih optimal nanti hasil belajarnya. Dan jangan malu bertanya ya di WhatsApp, karena WhatsApp saya buat itu untuk ya kita saling berkomunikasi. Bertanya hal apapun tentang kewirausahaan pun juga boleh, silahkan, tapi mungkin tidak mendiskusikan hal-hal yang di luar atau tidak terkait dengan mata kuliah ini. Mau yang dari prodi sistem informasi, mau yang dari program studi bahasa Inggris, saya yakin semuanya akan bisa mengikuti hal ini karena kewirausahaan itu sifatnya umum. Bukan hanya untuk orang yang berada di ranah informatika, tapi bisa juga untuk yang di sosial ataupun humaniora. Seperti itu. Oke, kalau dari saya cukup sekian untuk kuliah hari ini. Kita mulai, kayak ini bab pemanasan lah, materinya juga masih materi ringan. Kemudian di minggu kedua nanti Pak Rektor, jadi kebetulan koordinator mata kuliah ini adalah Rektor Unikom, Pak Rektor sudah menyediakan video. Jadi nanti teman-teman tinggal menonton videonya, lalu membaca slide-nya, tambahannya. Nah, nanti ada kegiatan untuk minggu kedua, untuk self-reflection-nya. Tapi nanti, makanya minggu kedua nggak perlu dikerjakan dulu, cukup kita konsentrasi dulu di minggu 1. Kebayang ya? Jadi minggu kedua, ya kalau yang sudah tidak sabar ingin melihat materinya, mangga, silahkan. Tapi saya sarankan konsentrasi dulu sampai hari Jumat jam 9.15 pagi. Berarti kalau di Sorong itu jam 11.15 ya. 11.15 WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, tolong dipastikan itu terchecklist. Itu saja. Oke, silakan. Yang mau diskusi, Pak, ada aturannya nggak, Pak, kuliahnya harus gimana, dan seterusnya, silakan. Saya nerima diskusi. Ya, Bapak, permisi. Maaf, Ya, ini sudah untuk buka bab 1 ya, untuk dia punya materi yang pertama. Ini saya buka ada pertanyaan atau diskusi nih Bapak, bagaimana kita kerjakan atau saya ada di slide-nya tidak perlu. Oh ya. Jadi nanti diskusinya kita lakukan secara Zoom aja sekarang gitu. Ya memang itu kan materinya kita peruntukkan ketika waktu di kelas ya. Jadi ada diskusi segala macam. Nah, cuman memang kalau untuk diskusi di daring ya kita pakainya Zoom ini atau pakai WhatsApp group untuk supportingnya. Oke, wih mantap. Saya senang nih semangatnya. Ya, silakan ada lagi. Yang semangat ya. Kita walaupun lagi pandemi seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa Indonesia bisa tetap belajar. Itu yang paling penting sih intinya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Silakan. Nanti teman-teman akan ada satu dosen pembimbing ya dari Universitas Victory Sorongnya. Namanya siapa nanti mungkin Bu Melda yang akan mengumumkan, atau mungkin sudah diumumkan, saya kurang tahu. Nanti ada dosen pembimbing atau pendampingnya. Nah, jadi kalau ada apa-apa, ya nggak apa-apa, ngobrol aja di WhatsApp group, tapi kalau ada berhubungan dengan untuk apa ya, administrasi akademik di Universitas asal atau Universitas Victory Sorongnya, itu nanti bisa dibantu oleh Bapak atau Ibu yang mendampingi mata kuliah ini. Itu aja sih intinya. Kalau aturan,
menurut saya ya udah aturan standar aja ya. Sementara kalau daring mah mau belajar dimanapun jadi, pastikan ya tidak belajar di tempat-tempat yang kurang pantas. Contoh misalnya kayak toilet atau WC. Tapi kalau as long misalkan itu bukan tempat yang tidak pantas, nggak masalah seperti itu. Mau di taman, mau di kafe, mau di rumah, mau di misalkan di apa ya di teras itu boleh, silakan aja. Pakaian pun juga saya tidak melarang Anda pakai kaos, silakan aja. Jadi mau pakai kaos yang penting kalau bagi saya belajar itu harus nyaman. Jangan kita nanti malah terlalu mikirin penampilan, tapi jadinya nggak nyaman belajarnya. Itu aja sih. Mengingat juga kan kita pakai Zoom gini kan pegel ya, harus duduk tegak selama beberapa saat gitu, itu kan juga nggak terbiasa kita. Itu aja sih. Tuh. Jadi nanti kalau minggu depan apakah ada Zoom? Belum tentu. Jadi nanti kita akan umumkan kapan kita akan ada sesi Zoom untuk diskusi dan kapan tidak. Tapi kalian juga, teman-teman bisa minta sih, Pak, kita kayaknya butuh diskusi deh pakai Zoom, karena udah banyak pertanyaan. Oke, nggak masalah, kita bukakan. Overall, ya standar dasarnya asinkronus ya. Asinkronus ini yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kita berinteraksinya via LMS dan tidak menggunakan Zoom seperti ini. Oke, sebelum saya tutup perkuliahannya, ada pertanyaan? Udah saya jelasin ya mata kuliahnya tentang apa. Jadi intinya kita belajar menjadi seorang wirausahawan, di mana nanti learning outcome-nya atau hasil akhir dari pembelajaran ini adalah Anda bisa menjadi calon wirausahawan, di mana calon wirausahawan ini ditandai dengan Anda bisa membuat sebuah ide bisnis. Nanti cara menyampaikan ide bisnisnya kita akan bahas, karena setengah semester untuk kewirausahaan, setengah semester lainnya kita akan sesuaikan dengan tren yang terjadi sekarang, yaitu berbisnis via electronical, jadi via teknologi informasi, atau kita sebut nanti dengan e-bisnis. Materinya pun saya pastikan menarik, karena kita ambil dari universitas di Eropa sana. Ini pasti bagus. Walaupun bahasanya bahasa, ya nanti saya ngajarnya tetap bahasa Indonesia ya, tapi secara material nanti ada beberapa yang mungkin disampaikan dalam bahasa Inggris. Walaupun sekali lagi tetap akan saya terangkan dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir. Semoga semangatnya terjaga nanti sampai 16 pertemuan. Dan sekali lagi mungkin mindset-nya harus diubah, karena dulu kuliah di kelas itu 1 minggu sekali ketemunya. Bisa saja kalau kuliah di online ini mau 2 kali, mau 3 kali, nggak masalah. Atau kita kan ketemunya di online, seperti itu. Walaupun nanti tetap sekali lagi kita berkomunikasi yang baik-baik via WhatsApp group yang sudah ada. Itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang kalau di sana berarti ya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Saya akhiri meetingnya. Terima kasih.